Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak mama, selamat Idul Fitri 1446 Hijriah. Maaf lahir batin kalau Mama Ira ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan di hati. Maafin Teh Kika juga, AI saya yang suka salah-salah ngetik. Ya, yang penting kita semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Pasca Lebaran, yuk kita ngobrol sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini UUD, ujung-ujungnya duit. Duit. Mama Ira kasih tips ya, tips kelola keuangan pasca Lebaran. Ayo kita bahas bersama. Sebelum Lebaran, kita pasti menyiapkan dana. Dana itu kita gunakan untuk keperluan belanja-belanja sebelum Lebaran ya. Mau belanja rumah, mau belanja untuk kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Apa aja. Kedua, kita juga harus mempersiapkan mudik misalnya gitu. Mudik juga kan pakai ongkos. Mama Ira, mudik sekarang nggak murah loh. Udah gitu mudik sekarang juga semuanya nggak gratis, ya kan? Iya tahu, makanya dananya banyak. Iya. Habis itu apa? THR. THR dong, pasti kan ya. Yang sudah bekerja terutama ya, anak-anak mama itu kan pasti kasih apa ya, kalau kita bilang cecepan. Kasih amplop-amplop kecil gitu kan ya. Kita kasih ke keponakan, ke anak kita dan lain sebagainya. Oke, itu dananya. Dananya itu cukup besar loh kalau kita pikir-pikir. Ya kan? Anggaplah sekarang dana itu sudah habis. Ya. Kita harus mempersiapkan lagi kehidupan berikutnya. Ya, apa yang harus kita lakukan pasca Lebaran biar keuangan kita tetap bisa jalan dengan baik dan memenuhi segala kebutuhan kita. Oke? Yuk, yang pertama. Evaluasi pengeluaran. Ya, Mama Ira selalu mencatat. Beneran, ini benar-benar Mama Ira lakukan. Lagi-lagi buku pintar saya selalu menemani. Ini ada tagihan Bu Dewi. Ya, ini selalu saya tulis semua pengeluaran saya di sini. Kenapa? Karena buat kita juga mengkontrol ya sejauh mana kita menghabiskan atau mengeluarkan dana untuk keperluan apa aja. Ya, bahkan Mama Ira posting-postingnya lebih detail. Ini keperluan keluarga, ini keperluan rumah ya, overhead yang sudah pasti fix ya, every month gitu ya. Overhead, ini ada kebutuhan pribadi, ini kebutuhan anak saya mau nikah, ini kebutuhan Rafa, jadi semuanya itu ada pengelompokannya. Ya, jadi kalau ada ledger, ada buku besar gitu, terus Mama Ira rekap lagi. Ya, kenapa? Karena betul-betul ini kita butuhkan ya sebagai kepala rumah tangga ya, karena saya single mom ya, saya harus tahu persis bagaimana mengatur keuangan gitu ya. Apalagi Bapak Ibu semuanya ya, jangan kita sekarang terus pada akhirnya pusing gitu ya, karena kita sendiri kemarin nggak mencatat gitu. Jadi evaluasi pengeluaran sebelumnya gitu ya, satu persatu catat dengan detail. Kedua, buat anggaran lebih realistis sesuai kebutuhan ya. Kalau kemarin kan oke lah ya karena ada momen Lebaran gitu. Satu persatu catat dengan detail. Kedua, buat anggaran lebih realistis sesuai kebutuhan. Ya, kalau kemarin kan oke lah ya karena ada momen Lebaran gitu. Nah sekarang setelah Lebaran selesai kita kembali lagi pada tracknya, ya kembalikan lagi kepada posting-posting yang sudah fix. Ya itu tadi ada overhead untuk rumah, ada pengeluaran apa itu sudah pasti. Ya itu kembali kita isi sedemikian rupa, kita jalani ya, dan lebih realistis gitu ya. Tagihan, cicilan dan lain sebagainya juga harus sudah mulai kita siapkan ya. Cek kembali tabungan kita, pendanaan kita ya, apakah cukup atau tidak. Bikin skala prioritas mana yang harus didahulukan ya. Kalau memang ini kekurangan dana, harus kita coba untuk posting lagi, ada yang bisa kita kurangi dulu, atau misalnya bayar kartu kreditnya tidak usah full dulu, kita bayar setengahnya dulu atau bayar minimum payment supaya kita bisa menutupi kebutuhan sekolah anak misalnya gitu ya. Jadi semuanya tuh harus ada strategi gitu ya. Oke, jadi lebih terinci, lebih realistis. Oke. Ketiga, alokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Ya, tidak kalah penting. Jangan lupa
kita harus punya tabungan, kita harus bisa nyimpen duit, ya, terutama ibu-ibu, anak-anak cewek mamah nih. Ya, stop ya browsing yang aneh-aneh ya, kan kayak Mama Ira aja senangnya buka-buka yang aneh. Keranjang itu udah penuh ya, belum bisa di check out. Jadi dipenuhin aja keranjangnya. Nah, ini hati-hati ya. Jadi kita harus punya tabungan, kalau perlu ikuti program investasi jangka panjangnya ya. Misalnya gini. Misalnya 50% kita atur untuk kebutuhan pokok, 30% untuk kebutuhan kita, our own needs ya. Lalu 20%-nya itu kita jadikan tabungan atau investasi. Anggap aja duit mati. Ya, soalnya kalau nggak gitu nanti kalau kita perlu ada dana mendadak ya kan, kita nggak bingung lagi. Setidak-tidaknya masih ada savings gitu ya. Ya, kita masih ada tabungan ya, kita masih ada postingan yang bisa kita otak-atik gitu. Jadi 20%-nya itu kita simpan dulu sebagai tabungan atau investasi atau dana mati. Kita simpan di situ ya. Keempat, utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Kayaknya saya lagi menyentil diri saya sendiri nih. Ayo Mama Ira, jangan belanja melulu Mama Ira, gitu kayaknya ya. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kita mau ngikutin keinginan kita, ya Bapak, Ibu ya, semuanya anak-anak Mama ya, yang mau ganti perabotan, yang mau ganti furniture. Nih abis lebaran nih, ya kalau kita jalan ke mall tuh, masih ada tuh tulisannya, diskon, promo, apalah yang pokoknya ada tulisan sale yang merah-merah gitu, ada angkanya. Ya, daya tarik tersendiri, ya kan? Itu kayaknya pengen diganti, banyak banget gitu. Ya kan? Padahal dari kemarin-kemarin nggak apa-apa. Itu semuanya biasa-biasa aja gitu. Nah, ini kita diajak untuk berpikir cermat ya, cerdas dan cermat gitu ya. Utamakan kebutuhan, bukan keinginan. Pakai dana lebih bijak. Oke? 5, cari penghasilan sampingan ya bila perlu. Jadi kalau kita punya hobi yang menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan keuntungan, kenapa tidak kita kembangkan? Kita harus cari celah-celah yang pinter gitu loh, supaya kita bisa dapat pemasukan ya. Ya, apakah kita yang hobinya masak, kita bisa jualan lagi kecil-kecilan, nggak usah banyak, tapi ada loyal customer kita, coba kita follow up lagi dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya kita mau garage sale, cari penghasilan sampingan ya bila perlu. Jadi kalau kita punya hobi yang menghasilkan sesuatu, yang bisa menghasilkan keuntungan, kenapa tidak kita kembangkan? Kita harus cari celah-celah yang pinter gitu loh, supaya kita bisa dapat pemasukan ya. Ya, apakah kita yang hobinya masak, kita bisa jualan lagi kecil-kecilan, nggak usah banyak, tapi ada loyal customer kita, coba kita follow up lagi dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya kita mau garage sale, misalnya gitu ya. Pakaian-pakaian kita yang kemarin-kemarin tuh belum sempat-sempat ya, sebelum lebaran misalnya kita udah ngebongkar tuh ya, ini buat ini, ternyata masih ada gitu barang-barang kita. Kenapa nggak dibikin garage sale aja? Garage sale kan nggak harus selalu mewah, nggak harus selalu di mana gitu, enggak. Garasi rumah atau di carport atau di mana ya, joinan sama temen atau apa ya, nggak apa-apa ya. Yang penting kita coba untuk menipiskan barang-barang yang tidak penting di rumah ya, dan masih bermanfaat untuk orang lain ya. Ya kalau nggak penting ya buang aja gitu ya. Tapi kalau masih bermanfaat, kenapa tidak? Ya walaupun harganya tidak banyak, tapi kalau dikumpulin banyak, kan lumayan buat isi keperluan dapur. Ya, oke. Berikutnya lagi, yang tadi Mama Ira bilang, menabung atau berinvestasi. Menabung atau berinvestasi ini penting banget ya. Jadi pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi. Ya, misalnya gini, kita punya dana nih, dana taktis yang kita siapkan khusus untuk keperluan anak-anak sekolah misalnya itu, atau kuliah misalnya gitu. Kuliah itu kan butuh uang banyak, ya kan, biaya semester, belum lagi misalnya anak kita kos, misalnya dia harus juga pakai ongkos, pakai ini, pakai itu misalnya gitu ya. Tapi intinya adalah sesuatu yang top urgent. Ya kan, kita harus bayar rumah, kita harus bayar cicilan apa, ini itu, keperluan anak sekolah. Nah, coba kita atur sedemikian rupa ya. Lalu kalau misalnya kita juga mau masukkan deposito atau kita juga masukkan mana, coba silakan konsul ke ahlinya ya. Coba ya, kita pilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan pribadi kita ya. Konsul pokoknya. Jangan pilih sembarangan. Ntar kalau misalnya pilih sembarangan investasi bodong, nangis, marah, ya, menyesal. Makanya kita harus lebih pintar, cerdas ya, cari informasi yang detail.
Yang ketujuh adalah lunasi hutang bertahap. Jangan ditunda. Biar apa? Biar kita bisa tidur nyenyak, hadirin. Nggak enak kita tidur atau jalan makan kemana-mana mikirin utang. Apalagi utang kita udah banyak, udah bertumpuk, ya kan? Belum lagi pinjaman dengan bunga besar. Kelilit lagi sama bunga. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, hindari itu. Ya, pinjaman dengan bunga besar. Ya, jadi buat rencana pembayarannya secara fix dan konsisten. Ya. Udah pasti nih, kalau kita punya duit nih, ya kita harus bayar sesuatu yang sifatnya sangat top urgent dan itu ya udah langsung dipisah. Ya, itu tadi saya bilang harus diatur duitnya. Jadi jangan pas udah mau bayar jatuh tempo terus kita mikir gitu, aduh duit kita kemana ya, kok nggak ada duit. Jangan. Nggak apa-apa, udah diam. Bayar rumah berapa cicilannya, mobil berapa, ini berapa. Posting langsung. Sekolah anak-anak berapa, keluarkan langsung. Diamin di satu tempat, taruh di bank. Ya kan? Nah, itu yang paling pintar. Jadi rencana pembayaran ya dicicil-cicil hutangnya ya, konsisten ya, catat dengan baik ya. Kalau perlu ikut apa sekarang itu, Mama Ira diajarin sama anak-anak itu apa namanya? Aplikasi pencatatan keuangan. Walaupun masih meslok-meslok, Mama Ira kan orang dulu katanya. Kita orang dulu ya Bapak Ibu ya. Lebih senang pakai catatan tulisan tangan. Satu, melatih otak, kedua tangan kita di BOK, dan ketiga kita pasti ingat. Oke. Jadi kesimpulannya, bayar hutang secara bertahap. Lunas hutang, beban bebas, bahagia menjelang. Wih, keren banget nih slogannya. Lunas hutang, bebas beban, bahagia menjelang. Iya bener. Juara banget deh. Ayo udah. Ya, jadi begitu ya Bapak Ibu semuanya. Tips kelola keuangan pasca lebaran itu paling penting. Sekarang kita kembali berbenah diri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali sehat, kita kembali fitri, kita kembali dengan hati yang bersih. Silaturahmi harus selalu tetap terjaga. Terima kasih banyak udah nonton Irama Sofaril. Jangan lupa subscribe. Please subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril. Because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya.